Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, pada malam hari ini senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya yang ada di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua, ya. Rasanya senang, bahagia bisa berkenalan dengan bapak-bapak ibu guru hebat, terutama yang berbahasa Inggris satu profesi dari Aceh sampai ke Papua, bisa berjumpa karena keberkahan acara PPG, ya. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk teman-teman kami yang telah bergabung di sini, yang tidak berada dalam grup priority, ya. Namun mereka masuk dalam grup bimbingan UKIN dan UP. Untuk teman-teman yang sudah lama dalam grup ini, terutama yang masuk grup priority, tentunya sudah lebih kenal dengan saya. Bimbingannya rutin, sebagaimana saya janjikan saat saya promosikan kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan mereview Bapak Ibu, ya. Jadi malam hari ini acara kita adalah review berkas portofolio UKIN. Kenapa saya bilang review? Kenapa saya bilang review? Karena sebelumnya pada awal Agustus bulan yang lalu, 2 minggu setelah dibukanya tahapan PPG Bapak Ibu di awal, saya sudah membuat pertemuan seperti ini dengan judul persiapan berkas portofolio UKIN. Nah, dengan sederet berkas-berkas yang pernah saya bagikan, kemudian saya sampaikan bagaimana cara melampirkan apa-apa yang harus ada, saya sangat khawatir Bapak Ibu, ya, susah, gelisah, berpikiran. Jangan-jangan ada yang tidak siap sama sekali, atau ada komponen-komponen yang mesti diisi, namun masih kosong, belum ada berkasnya. Maka dalam waktu yang masih tersisa selama 2 bulan lagi, saya berharap 2 bulan lagi, selama 2 minggu lagi Bapak Ibu, saya berharap kita masih ada waktu untuk melengkapi berkas portofolio UKIN ini, ya. Jadi saya berharap dalam 2 minggu ini kita sudah kepepet waktu ini Bapak Ibu, ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak mencicil dari awal, sebulan setengah sudah kita lewati, jadi ini kepepet sekali waktu dalam 2 minggu ini, ya. Karena berdasarkan pengalaman saya pada tahun yang lalu, dengan singkat waktu yang seperti ini, untuk melengkapi berkas-berkas itu sudah sangat sulit Bapak Ibu. Namun demikian, masih bisa kita pacu dalam waktu 2 minggu ini untuk melengkapinya. Demikian Bapak Ibu, jadi adapun yang ingin kita sampaikan nanti item per item, terlebih dahulu kita akan lihat terlebih dahulu komponen-komponen yang harus ada, kapan acara kita ini, kapan portofolio UKIN, jadwal-jadwalnya semua Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan pada presentasi saya ini, ya. Bapak Ibu perhatikan presentasi saya. Jadwal UKIN dan UP untuk kategori 1 PPG dalam jabatan mata pelajaran bahasa Inggris ini semua sebenarnya, ya. Untuk kategori 1 semua, tapi saya berfokuskan diri pada mapel bahasa Inggris. Ini adalah khusus untuk Anda dan teman retaker yang tahun lalu belum melewatinya. Bapak Ibu perhatikan bahwa pada akhir bulan ini tanggal 29, hari ini tanggal 24, berarti 5 hari lagi Bapak Ibu, maka akan berakhir perkuliahan Bapak Ibu bersama dengan LPTK masing-masing, ya. Ini tanggal 28 sudah berakhir, atau ada yang percepatnya menjadi tanggal 26, itu telah berakhirnya perkuliahan PPG bersama dengan LPTK. Selanjutnya pihak LPTK nanti akan mengeluarkan surat, ada contohnya nanti saya lampirkan. Kemudian seperti biasa Bapak Ibu cetak kartu itu untuk ujian, ya. Untuk ujian kita loncat dulu. Nah, pendaftaran UP dan UKIN Bapak Ibu. Pendaftaran UP dan UKIN itu serentak kita mendaftarnya satu paket, ya. Tanggal 29, ya. Dan tanggal 23, kemudian nanti ada briefing dari LPTK masing-masing, tanggal 4, kemudian praktek pembelajaran Bapak Ibu. Praktek pembelajaran
ini beda-beda arahannya. Lain LPDK mungkin ada lain-lain, nanti saya jelaskan lebih detail. Praktek untuk pembelajaran RPP khusus untuk UKIN dan video untuk UKIN ya. Itu nanti tanggal 5 dan tanggal 6 yang harus dikerjakan. Kemudian mengisi portofolio dan unggah pembelajaran nanti pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 ya. Mengisi portofolio dan unggah pembelajaran nanti tanggal 7 sampai dengan tanggal 9. Mengisi portofolio nanti tanggal 7 dan tanggal 9. Kemudian penilaian UKIN oleh penguji itu tanggal 14 sampai dengan tanggal 20. Kemudian pengumuman kelulusan Bapak Ibu nanti tanggal 3 November itu kalau tidak bergeser lagi ya. Pengumuman kelulusan PPG setelah semua proses dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu, syarat daftar UKIN dan UP. Nah, ini. Syarat daftar UKIN dan UP telah selesai seluruh tugas dan kegiatan di LMS akun SIM PKB Anda dan seluruh kewajiban dengan LPTK. Karena ada mungkin teman-teman ada yang belum menyelesaikan kewajibannya dengan LPTK, baik tugas dari dosen maupun yang berkaitan dengan PKS, daftar PKS atau pembayaran biaya dari Kemendikbud kepada kampus itu belum selesai, maka diselesaikan, harus selesai. Mungkin sudah selesai Bapak Ibu ya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan surat dari LPTK ini Bapak Ibu. Nah, ini surat ini yang dikirimkan kepada saya dulu. Ya, kebetulan saya di Aceh, dulu PPG-nya di Universitas Syahwada. Jadi dikeluarkan oleh kepala LPTK selembar surat yang menyatakan bahwa kita telah selesai perkuliahannya. Ya, menerangkan bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran benar mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 yang telah menyelesaikan tugas atau beban studi yang meliputi pendalaman materi, perancangan perangkat pelajaran dan praktik pengalaman lapangan. Itu sudah selesai, dikeluarkan surat. Kemudian ada lampirannya di belakang Bapak Ibu. Nah, berkas ini nanti ketika mendaftar UKIN, Bapak Ibu harus upload ke web pendaftaran UKIN pada alamat ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu terus memantau grup kampus Bapak Ibu. Karena semua arahan nanti bukan kepada saya, tapi kepada kampus ya. Ya, kalau ada perubahan juga atau apa-apa itu melalui grup LPTK ya. Grup LPTK nanti ada grup khusus bahasa Inggris, ada grup yang umum satu. LPTK biasa ada 2 grup ya, grup yang umum, kemudian grup jurusan. Nah, nanti Bapak Ibu ada petunjuk dari sana saat akan mendaftar. Itu jangan lupa Bapak Ibu ya, tanggalnya nanti sudah ada itu surat edaran kemarin. Nah, praktek pembelajaran tanggal 5 sampai tanggal 6 mengisi portofolio dan unggah pembelajaran. Portofolio berupa berkas-berkasnya itu punya waktu kita sebanyak 3 hari, selama 3 hari Bapak Ibu. Ya, selama 3 hari itu untuk mengupload berkas portofolio. Kemudian dilanjutkan penilaian. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa UP itu dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 ya. Berarti 1,5 bulan lagi ya. Ya, ini Bapak Ibu 5 sampai 6 Oktober itu praktek pembelajaran. Apa-apa yang harus disiapkan Bapak Ibu dengan 1 KD RPP baru. Jadi Bapak Ibu sebaiknya RPP baru, kecuali memang ada arahan dari LPTK boleh menggunakan RPP saat PPL dengan revisi atau dengan ketentuan membuat video baru, ikuti saja arahan dari LPTK masing-masing. Kemudian proses pembelajaran saat pengambilan praktek video UKIN itu, praktek pembelajaran dengan RPP UKIN itu direkam. Hasil rekam diedit menjadi 30 menit Bapak Ibu. Kemudian memasukkan video pembuka dengan memperkenalkan diri. Juga dengan menyebutkan nomor peserta UKIN yang diawali di awalnya kan sebelum memulai proses pembelajaran. Videonya mungkin telah duluan kita ambil, namun untuk memperkenalkan diri dengan nomor UKIN itu harus disebutkan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat video teman-teman tahun yang lalu pembuka, bagaimana mereka membuat pembuka videonya ya. Kemudian dosen mengawasi melalui Zoom prosesnya itu saat Anda mengajar dengan RPP UKIN sesuai arahannya ya.
kalaupun ada LPTK tidak melakukan pengawasan, namun memberikan kemudahan, itu beda LPTK, beda kebijakan, dan Kemendikbud memberi kesempatan, memberi peluang ini seluas-luasnya kebijakan kepada LPTK masing-masing Bapak Ibu. Nah, hari 1 dan hari 2, tanggal 5 dan tanggal 6 nanti Bapak Ibu, apa kegiatannya? Rekam dan edit video pembelajaran. Ya, itu tanggal 5 mungkin. Upload video UKIN. Ya, ke mana kita upload Bapak Ibu? Ya, jangan salah-salah ya. Uploadnya itu nanti ke Google Drive atau ke YouTube. Ya, Bapak Ibu, kemudian linknya nanti diupload ke LMS UKIN. Nah, yang diupload linknya Bapak Ibu. Video itu kita upload ke YouTube atau ke Google Drive. Biasanya setelah kita upload butuh waktu 1 sampai 2 jam agar bisa dibuka oleh orang lain. Kalau di Google Drive ya. Kalau di YouTube juga akan direview paling lama 1 jam. Tidak langsung bisa dibuka. Jadi upload berkas perangkat pembelajaran juga dilakukan pada tanggal 6 Bapak Ibu ya. Upload berkas perangkat pembelajaran. RPP maksudnya Bapak Ibu. RPP yang Anda praktek video UKIN ya. Itu Anda upload pada tanggal 5 atau tanggal 6. Kalau bisa tanggal 5 sudah selesai semua. Walaupun tidak bisa ada waktu 1 hari. Setelah tanggal 6 jam 12 malam kurang 1 menit itu LMS-nya terkunci Bapak Ibu untuk upload video pembelajaran karena beda-beda tempat ini. Ya, beda tempatnya. LMS untuk video dan RPP itu beda dengan tempat portofolio. Makanya nanti waktunya itu dilihat Bapak Ibu. Kemudian hari ketiga dan keempat baru. Hari ketiga dan keempat maksudnya ini adalah tanggal 7 sampai tanggal 9 ya. Tanggal 7, 0, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti tanggal 8 dan tanggal 9 Anda akan mengupload berkas portofolio semua. Pada malam hari ini kita akan lebih memfokuskan untuk melihat berkas-berkas portofolio apa saja yang sudah kita miliki. Kalau memang masih meragukan ya nanti boleh ditanyakan ya. Fokus malam ini adalah untuk mereview berkas-berkas portofolio apakah sudah ada atau belum Bapak Ibu ya. Nah, ada 6 komponen berkas portofolio UKIN PPG dalam jabatan. Apabila tidak ada perubahan sampai saat ini belum ada informasi terbaru, artinya kita masih merujuk kepada Juknis tahun yang lalu. Nah, ada 6 komponen berkas portofolio. Yang A harus ada. Ini yang merah-merah ini saya buat harus ada Bapak Ibu ini. Harus ada, tidak boleh kosong. Wajib ada. Satu saja nomor 1 sampai nomor 4. Ini tidak ada, kosong melempong. Dipastikan Anda kembali tahun depan untuk ikut retaker UKIN. Tidak lulus PPG tahun ini. Ya. Maka Bapak Ibu jangan kosong. Untuk poin 1 sampai poin 4 tidak boleh kosong. Minimal usahakan ada 1 yang Anda upload. Itu sudah sangat minimal. Kalau tidak ada 2-3 poin, paling tidak ada 1 yang kita upload walaupun nilainya tidak banyak. Ya, kalau banyak itu lebih bagus ya. Yang pertama melaksanakan penelitian dan publikasi. Nanti saya baca lebih detail apa-apa yang harus ada, yang boleh ada, berapa poin yang ada masing-masing. Kemudian melaksanakan refleksi diri. Ya, refleksi diri apa saja nanti ada semua. Kemarin sudah pernah saya bagikan Juknisnya ya, panduan Juknis penilaian portofolio UKIN. Kemudian mencari informasi atau pengetahuan di forum ilmiah. Ya, informasi baru atau pengetahuan di forum ilmiah. Kemudian menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan. Jadi Bapak Ibu, itu jangan salah diupload nanti ya. Antara nomor 3 dengan nomor 4 ternyata salah masukin nanti, jangan. Jadi makanya dibaca terus juknisnya, dibaca terus. Nah, jadi yang nomor 1 sampai nomor 4 itu tidak boleh kosong Bapak Ibu ya. Kemudian yang B opsional. Ini boleh kosong Bapak Ibu. Ya. Sebaiknya ada untuk menambah nilai. Apa saja itu? Prestasi hasil kompetisi. Prestasi hasil kompetisi, Anda pernah menjadi juara. Yang perlu diingat, Anda pernah mendapat juara. Ya, prestasi.
Walaupun harapan nanti ada poin-poinnya tersendiri. Tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat internasional. Itu ada nilai tersendiri Bapak Ibu ya. Itu prestasi hasil kompetisi. Bukan siswa Anda yang prestasi, bukan. Tapi Anda ya, misalnya pernah melatih siswa sampai siswa itu menjadi juara nasional. Itu tidak masuk poinnya untuk Anda. Tapi yang masuk poinnya itu siswa. Tidak masuk. Anda tidak bisa mengupload berkas siswa. Yang perlu diupload Anda yang juara. Ya, itu harus dipahami. Kemudian kegiatan pengabdian. Nah, itu SK-SK yang ada kita pengabdian di sekolah maupun SK di luar sekolah. Itu diakui semua Bapak Ibu ya. Dapat poinnya kalau bisa memperbanyak yang ini. Kalau menurut Bapak Ibu pada poin A, pada komponen A di atas itu Bapak Ibu kurang, perbanyak pada nomor 6 opsional, kegiatan pengabdian, karena ini mudah ya, karena banyak kegiatan yang bisa kita buat. Ini Bapak Ibu, sekilas saya baca saja. Untuk penilaian portofolio UKIN dilakukan oleh 2 orang dosen penguji UKIN dan seorang guru penguji UKIN di setiap lembaga penyelenggara ujian. Artinya ada 3 orang Bapak Ibu. Ya, 2 orang dosen, 1 orang guru pamong. Ya. Setiap dosen memberikan nilai portofolio tiap mahasiswa berdasarkan rubrik penilaian. Skor minimum tiap mahasiswa untuk portofolio disajikan pada tabel berikut. Ini tabel untuk penilaian Bapak Ibu. Cuma yang perlu saya sampaikan, kalau Bapak Ibu tidak mengupload pada komponen wajib minimal 1 saja, dosen pun tidak bisa berbuat banyak untuk membantu Anda. Karena itu dapat mengancam kredibilitas lembaga mereka. Dan mereka untuk tahun depan bisa tidak diikutkan lagi menjadi lembaga penyelenggara PPG. Kenapa? Karena membantu tapi berkas tidak ada. Itu dibaca oleh sistem di LMS, Bapak Ibu. Oleh karenanya, adanya berkas yang Anda upload di LMS UKIN lebih penting daripada kualitas berkas tersebut. Ya, itu jauh lebih penting. Ada berkas yang Anda upload. Ya, itu nilainya Bapak Ibu itu 10 ya. 10 banding berapa ini? Ya, nilai maksimal 10 poinnya ya. Tapi nanti ada penjelasan lebih detailnya Bapak Ibu ya. Pengembangan karya inovasi ya, itu ada poinnya. Kemudian yang mencari informasi baru itu kan 3 poinnya. Nah, jika ada sertifikatnya 82 JP, itu sudah ada 2 poin. Apabila lebih 82 JP, 85 JP dapat sampai 200 JP, itu udah angka 3 kita, udah dapat poin 3. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada 100, misalnya ada 1000 JP, 1000 JP tetap Bapak Ibu dibatasi 3 poin dapat untuk hal yang ini ya. Jadi dipindahkan nanti ke mana yang tidak ada. Bisa dipindahkan ke refleksi diri. Yang JP-nya sedikit-sedikit, misalnya seminar sehari, ya seminar 2 hari, ya seminar bukan pelatihan ya. Seminar bukan pelatihan, walaupun ada JP-nya, pindah saja ke refleksi diri. Ya, itu Bapak Ibu ya. Oke, sekilas itu sudah kita baca. Nanti boleh bertanya Bapak Ibu, ini belum sesinya ya. Nah, ini Bapak Ibu jumlah skor dari keempat komponen tersebut kemudian diubah menjadi nilai portofolio yang diskalakan ke 0:100 hasil penilaian portofolio, kemudian digabungkan dengan hasil penilaian dari CP lain ya, capaian pembelajaran yang lain pada UKIN untuk menentukan kelulusan. CP di sini maksudnya adalah praktek pembelajaran atau RPP Bapak Ibu ya. Bobot portofolio pada nilai untuk UKIN memenuhi rumus ini Bapak Ibu ya. 6 kali nilai UKIN ada sama dengan 6 kali skor praktek pembelajaran. Berarti nilai tertinggi itu ada pada praktek pembelajaran tambah nilai portofolio atau berkas. Dibagi 7. Keterangan nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1 sampai dengan 4. Oleh karena itu Bapak Ibu, video Anda harus benar-benar ada saat dibuka oleh dosen. Jika karena nilai tertinggi ada pada video nanti begini Bapak Ibu ya. Ketika dosen melihat semua berkas Anda di semua komponen itu ada,
Di semua komponen ada. Komponen 1 sampai 4 yang wajib ada. Kemudian yang sunat juga ada atau yang opsional. Nah, ternyata nilainya tidak cukup. Bagaimana cara Dusun bisa membantu Anda? Caranya adalah menambah nilai pada komponen praktek pembelajaran atau video serta menambah nilai RPP yang Anda upload. Itu salah satu caranya bagi Dusun untuk membuat Anda bisa lulus di UKIN. Dari 6 komponen tersebut, komponen surat wajib diisi, tidak boleh kosong. Komponen 5 dan 6 boleh kosong. Namun diusahakan ada untuk menambah nilai Bapak Ibu. Nah, sekilas tentang ini Bapak Ibu, mari kita lihat kepada juknis yang pernah saya share. Kita perhatikan kembali juknis yang pernah saya share. Bisa ya mungkin berulang kali sudah Anda baca, bahkan Anda sudah mulai membuat dan mengerjakannya ya. Kita buka yang lain. Saya coba buka. Saya sangat penting membaca ini Bapak Ibu karena terkadang Bapak Ibu sendiri tidak membaca ya. Nah ini Bapak Ibu penjelasan komponen portofolio. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Perlu saya baca. Karena kalau sendiri kadang-kadang nggak ada yang baca. Nah. Keempat komponen portofolio dijelaskan sebagai berikut. Ini yang pertama Bapak Ibu. Komponen melaksanakan penelitian dan publikasi dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah. Terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter, dan buletin, baik yang terbit lokal, regional, nasional maupun internasional. Yang relevan mata pelajaran yang diampu baik individu atau kelompok, ya. Skripsi, tesis, disertasi dan makalah yang dihasilkan mahasiswa untuk memenuhi tugas akademik ketika mahasiswa melanjutkan studi tidak dapat dimasukkan dalam komponen karya pengembangan profesi Bapak Ibu. Misal ada kita sedang S2, ya, itu nggak bisa dipakai tesis kita, ya, tesis tidak bisa dipakai. Karena sesuai ini adalah hasil karya guru, adalah hasil guru itu mengajar, bukan kuliah lagi ya, bukan kuliah. Tapi kalau yang mereka membuat karya-karya seperti PTK, artikel-artikel di koran itu bisa Bapak Ibu. Nanti ada detailnya lagi ya. Kemudian komponen refleksi diri Bapak Ibu dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan Bapak Ibu. Setiap komponen nanti ada narasinya Bapak Ibu ya. Kemarin lupa saya share, nanti saya share Bapak Ibu ya. Misalnya komponen 1. Ya, komponen 1 ini ada deskripsi berupa narasi. Nanti ada saya share untuk 6 komponen ini akan saya share narasi berbentuk deskripsi berbentuk narasi, disesuaikan dengan berkas-berkas yang Bapak Ibu upload ya, agar sejalan dengan yang ditulis di sini. Nanti tinggal dirubah-rubah saja, disesuaikan. Komponen refleksi diri dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh mahasiswa PPG baik dalam pengembangan diri, termasuk merencanakan, melaksanakan mengevaluasi pembelajaran pada khususnya, melaksanakan penelitian, pengembangan karya, inovasi, dan juga terkait melaksanakan tugas guru secara umum, meliputi berpikir, berperilaku, berinteraksi dengan orang lain. Analisis ini dideskripsikan apakah pengembangan diri, penelitian, dan pengembangan karya inovatif sudah direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai secara baik. Analisis ini juga memuat deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan ketiga hal tersebut, serta menemukan makna dari proses perbaikan tersebut guna melakukan modifikasi kegiatan pembelajaran di masa depan. Hal-hal yang sudah berhasil juga diceritakan untuk dijadikan penguatan kegiatan berikutnya. Misal Pak Ibu kan nggak ada lain kita kan ada RPP setiap semester yang sudah lewat. Kita masuk mengajarkan sudah duluan siap RPP. Nah, RPP yang 1 semester tersebut, ya kan semua guru pasti ada kan, yang pernah kita pakai pada tahun-tahun sebelum PPG itu bisa digunakan ya, RPP 1 set. 1 set berangkat pembelajaran tahun 2020 misalnya kan, itu bisa digunakan untuk komponen refleksi diri ditambah dengan buku, buku atau catatan-catatan penilaian pembelajaran ya.
Misalnya ada daftar hadir siswa, kemudian jurnal guru, ya kan? Kemudian ada catatan siswa dan lain-lain, termasuk analisis ulangan perkade atau analisis UTS atau analisis ujian semester. Itu bisa digunakan semua Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi evaluasi diri, kemudian evaluasi dari teman sebaya, itu boleh ya Bapak Ibu, itu bisa digunakan ya, sudah biasa. Kenapa refleksi diri ini diminta Bapak Ibu? Karena kita ini PPG dalam jabatan, artinya seseorang yang pernah mengajar 3 tahun terakhir ini masih mengajar, maka diminta untuk mengupload berkas tersebut sebagai bukti bahwa Anda memang ada mengajar secara profesional dan ada melakukan refleksi untuk pengembangan diri. Nah, komponen pencarian informasi dan pengetahuan baru dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Nah, ini berupa pendidikan dan latihan atau lokakarya, seminar, webinar, konferensi, dan juga kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri ya. Ini berupa pelatihan-pelatihan Bapak Ibu ya. Nanti sertifikat sebagai bukti pelatihan, kemudian ada undangan mungkin dari panitianya atau ada surat tugas dari kepala sekolah. Juga kalau ada foto-foto saat latihan yang nampak, misalnya foto bareng kan, nampak spanduknya, itu boleh itu. Bisa jadi sebagai bukti untuk meyakinkan dosen saat memeriksa portofolio kita bahwa benar kita telah mengikuti pelatihan tersebut. Semakin dapat meyakinkan dosen, semakin bagus. Ada juga teman-teman mengupload hanya sertifikat saja, tidak melampirkan surat lain sebagai bukti. Itu dosen nanti akan mengecek sampai di scan, di ini periksa. Kenapa? Karena tidak didukung oleh bukti-bukti lain dalam sertifikat tersebut ya. Makanya Bapak Ibu misalnya melakukan sebuah pelatihan ya, itu ada mengikuti pelatihan kan yang diberikan sertifikat. Ada undangan dari panitianya, kemudian undangan dari pelaksana, kemudian ada surat tugas dari sekolah. Itu lebih meyakinkan, distempel lagi. Kemudian jika ada foto saat pelatihan boleh, kalau tidak ada juga nggak boleh ya, tidak masalah. Maksudnya ada foto itu, maksudnya semua bukti-bukti yang meyakinkan dosen bahwa benar Anda pernah mengikuti pelatihan tersebut, itu udah nggak banyak ditanya lagi, langsung lolos Anda untuk poin tersebut. Kemudian itu dibeda-bedakan Bapak Ibu ya, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional maupun internasional. Bukti dokumen keikutsertaan komponen ini berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu garis bawahi, saat ini cukup banyak ya lembaga-lembaga ilegal yang mengadakan webinar online Bapak Ibu. Mereka tidak mendaftarkan lembaganya, hanya memberikan nama saja. Itu luar biasa banyaknya saat ini bertebaran di internet Bapak Ibu. Pelatihan, webinar, mereka membuat sertifikat, ada webnya, tapi lembaga mereka tidak terdaftar. Makanya Bapak Ibu, kenapa di sini disebutkan piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah. Kalau dibilang yang sah, berarti lembaga ini mereka adalah lembaga resmi. Lembaga resmi yang memang berlisensi, diberikan izin oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan. Saya Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan ya, cara membuat PTK. Ternyata yang buat CV itu tidak ada urusan dia dengan pelatihan Bapak Ibu, yaitu bisnis. Pelatihan PTK nggak cocok. Kemudian kita lihat undangannya nggak jelas. Kemudian begitu kita browsing, ternyata legalitas lembaganya nggak ada. Tapi ada barcode. Ini bermasalah kalau dosen memang teliti, betul-betul memeriksa, nanti bisa tidak diakui. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya kenapa disebutkan di sini, sertifikat atau bukti tersebut dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah. Nah, makanya kalau saya menyarankan Bapak Ibu, ada kampus menyelenggarakan webinar, ada LKP, misalkan pelatihan-pelatihan Bapak Ibu mengikuti pelatihan membuat media pembelajaran digital, misalkan itu pada lembaga-lembaga kursus di daerah Ibu atau yang online, mereka itu bisa di-search legalitasnya, ya ada legalitasnya, kemudian juga
izinnya jelas. Itu sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka itu lembaga yang terdaftar. Jadi kalau lembaga yang tidak ada lisensi melaksanakannya, itu dipertanyakan lagi nanti, mentah lagi Bapak Ibu ya. Itu luar biasa sekarang. Kita lihat banyak sekali bertebaran di internet, di-share di grup-grup ya. Apalah macam-macam itu komunitas-komunitas. Ternyata ketika kita search pada legalitas Kementerian Pendidikan tidak ada sama sekali. Dan itu kalau memang yang resmi-resmi kita ikut susah untuk ini ya. Kalau dosanya teliti bisa tidak dapat nilai kita. Nah, Bapak Ibu ya. Baik, kemudian komponen menghasilkan inovasi baru adalah upaya peserta PPG untuk menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya-karya ini dilengkapi dengan fakta integritas yang ditandatangani mahasiswa di atas materai 6.000. Komponen ini meliputi hal-hal berikut Bapak Ibu. Nanti ada di bawahnya lagi lebih detail. Buku dapat berupa buku pelajaran, buku referensi, buku lainnya, dan buku terjemahan yang diterbitkan oleh suatu lembaga atau institusi penerbit, baik yang memiliki ISBN maupun yang tidak memiliki nomor ISBN Bapak Ibu. Ya. Kemudian modul, ini kita baca harus jelas Bapak Ibu. Ya. Kalau sendiri Ibu tidak macam nanti. Modul pembelajaran. Nah ini, modul Bapak Ibu membuat modul pembelajaran. Berupa modul yang digunakan selama melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang Anda pakai. Misalnya Anda punya modul apa. Baik di sekolah sendiri atau sekolah lain. Atau untuk kelompok belajar paket A, B, dan C. Bapak Ibu ya. Minimalkan Bapak Ibu ada satu modul atau buku atau diktat atau resume apalah namanya yang biasa Bapak Ibu buat persingkat itu digunakan untuk belajar mengajar selama 1 semester atau 1 tahun itu bisa ya walaupun tidak ber-ISBN ya, tapi nanti dibuat di atas materai fakta integritas. Anda buat materai dan ditandatangani oleh kepala sekolah bahwa benar itu buku Anda. Itu contoh-contohnya sudah pernah saya share pada pertemuan yang lalu ya, contoh cara membuat surat pernyataannya. Nah, kemudian modul pembelajaran berupa sudah kita baca ya, diktat. Diktat yang mencakup materi pelajaran yang diampu mahasiswa, termasuk diantaranya panduan praktikum, lembar kerja dan lain-lain. Ya, kemudian media atau alat pembelajaran. Ini alat peraga Pak Ibu, yaitu hasil karya guru yang inovatif, orisinal dan sesuai mata pelajaran. Media atau alat bantu olahraga, alat bantu praktek, alat bantu musik dan lain-lain yang membantu kelancaran proses pembelajaran pembimbingan di sekolah. Contoh yang saya share kemarin Bapak Ibu adalah poster. Ini poster alat peraga pendidikan ya. Media atau alat pembelajaran. Itu poster yang saya contoh share kemarin ya. Kemudian juga saya ada satu share karya apa lagi kemarin ya. Kita baca lagi Pak Ibu ya. Kemudian karya teknologi. Karya teknologi tepat guna yaitu hasil karya pengembangan dalam bidang sains, teknologi sosial dan humaniora yang dibuat menggunakan bahan, sistem dan atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk membantu kelancaran pendidikan atau membantu kehidupan masyarakat. Ya, ini bisa nanti ada penjelasan tersendiri di bawah ya Bapak Ibu. Bisa jadi aplikasi-aplikasi Android juga dan lain-lain. Kemudian karya seni dan karya olahraga, hasil refleksi nilai-nilai dan atau gagasan manusia yang diekspresikan. Ini biasanya guru selain guru bahasa Inggris ya. Bukti atau alat atau media pembelajaran tersebut, karya teknologi tepat guna dan karya seni olahraga tidak dapat disertakan langsung sebagai bukti diganti dengan foto. Misalnya Bapak Ibu ada mahasiswa membuat apa, kan nggak bisa dia buat alat peraga misalkan, kan nggak mungkin yang dia upload lah fotonya Bapak Ibu. Seperti saya kemarin poster kan, kalau poster saya foto saja. Kemudian saya juga kemarin ada membuat satu misalnya bilingual signboard. Signboard dua bahasa. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris di setiap pintu ruangan sekolah. Misalnya library, itu dalam bahasa Arabnya apa? Itu ada surat pernyataan benar itu hasil karya saya. Ya, itu Bapak Ibu tidak mesti cetak. Kalau cetak mahal, bisa dengan di print kan, ditempel, itu termasuk hasil karya. Nanti buat surat pernyataan bisa digunakan, upload nanti di sini ya, di foto ya. Kalau saya kemarin membuat bilingual signboard, itu ada contoh yang sudah saya share kemarin. Kemudian komponen
Apa lagi ya? Komponen prestasi meliputi ini yang poin nomor 5, perolehan kejuaraan oleh mahasiswa setelah mengikuti kompetisi ya. Jadi yang juara Anda bukan siswa Anda ya. Kalau Anda yang juara itu boleh. Kemudian komponen pengabdian meliputi bukti kegiatan dalam rangka Anda sebagai guru selama ini mengabdi sebagai warga sekolah. Misalnya kegiatan akreditasi sekolah, ketua panitia kegiatan sekolah, dan juga di masyarakat. Menjadi atau tim kepanitiaan di kegiatan masyarakat termasuk di tempat ibadah. Misalnya Bapak Ibu panitia pemilu atau pemilihan kepala desa, panitia olahraga di daerah Anda masing-masing. Itu boleh ya, ditunjukkan dengan bukti ada surat keputusan kepala desa, penunjukan Anda sebagai ketua panitia, bila perlu lampirkan foto-fotonya. Itu boleh Bapak Ibu ya. Itu untuk pengabdian dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini pengisian borang portofolio disediakan di laman PBG untuk diisi mahasiswa. Borang ini berupa kolom untuk diisi dengan narasi deskripsi Pak Ibu. Ini. Nah, ini narasi deskripsi diri yang terkait komponen portofolio yang dinilai dan disediakan kolom untuk mengunggah buktinya. Nah, misalnya pada komponen nomor 1, nanti deskripsikan di sini apa saja kegiatan Anda membuat PTK atau apa ada di sini. Kemudian yang komponen kedua untuk deskripsi diri, misalnya pada refleksi diri, itu kolom ini nanti diisi ya, diisi dengan narasi-narasi. Nanti saya share di grup contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Jadi Anda tinggal membaca sekilas saja, ganti dengan apa yang Anda upload. Nah, dan lain-lain sampai dengan yang 6 poin Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, untuk memudahkan karena nanti kan pada LMS Bapak Ibu, pada LMS nanti persis seperti ini Bapak Ibu. Daftar kegiatan pelaksanaan penelitian yang nomor 1, komponen yang nomor 1. Nanti Anda lama sekali kalau mengetik di LMS, butuh waktu yang sangat lama. Maka Bapak Ibu buatkan tabel seperti ini dulu, buatkan tabel seperti ini dulu di Microsoft Word ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal copy paste ke LMS. Tinggal copy misalnya pada jenis karya ini copy paste, copy paste ya. Copy paste karena lama sekali kalau Anda ketik nanti misalnya ada seperti saya ini misalnya Pak Ibu yang contohnya. Nggak nampak ya, sebentar saya share. Saya lagi maaf ya. Ini Pak Ibu. Misal, ini saya dulu ya. Saya sudah mengerti daftar sertifikat refleksi diri. Yang ini saya dulu ini. Daftar sertifikat refleksi diri. Ini saya buat dulu supaya tidak lama-lama saya dalam mengerti. Kegiatan seminar internasional. Judulnya apa? Tantangan pendidikan agama dan pendidikan karakter di era global. Tanggal waktu seminarnya kapan? Tanggal 5 Mei tahun 2018. Berapa JP nilainya? 10 JP. Dan lain-lainnya semuanya Ibu, Bapak Ibu, ini kita ketik dulu tujuannya apa. Nanti di saat kita pindahkan ke LMS, kita tinggal copy paste saja, tidak repot lagi. Tinggal copy paste, tidak perlu mengetik lagi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu. Kembali ke share. Okey. Nah, begitu juga dengan pada komponen kegiatan pelaksanaan refleksi diri. Tabelnya nanti seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena nanti di LMS persis seperti ini. Kegiatan refleksinya apa? Misalnya membuat catatan, misalnya analisis UTS. Permasalahannya apa? Banyak siswa yang tidak mencapainya. Perbaikannya apa? Disebutkan tahun atau semester, keterangan jika ada. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian daftar kegiatan pelaksanaan pencarian informasi baru, kegiatan atau sertifikat Anda. Kegiatannya apa? Misalnya pelatihan membuat media ajar 4 dimensi atau video pembelajaran dengan Filmora. Penyelenggara apa? Anda situ sebagai apa? Tempat pelatihannya apa? Tingkat apa? Waktu kapan? Ini Anda ketik dulu di Microsoft Word nanti supaya mudah, tinggal copy paste pindahkan ke LMS ya. Begitu juga dengan komponen-komponen yang lain Bapak Ibu. Saya percepat.
Rubrik portofolio pelaksanaan penelitian. Ini Bapak Ibu. Tidak mesti ini ada semua. Ini yang kemarin masih bertanya di grup sama saya, yang dia beri saya ini. Bapak, kalau semua saya kan Pak kan nggak ada ini. Masa saya diminta publikasi jurnal internasional, nggak pernah pun saya buat. Publikasi jurnal nasional nggak pernah ada. Laporan hasil penelitian juga nggak ada Pak. Yang diseminarkan best practice atau karya ilmiah itu yang internasional nggak ada. Kayak mana Pak? Itu kan. Nah, yang perlu saya sampaikan, minimal ada satu saja Bapak Ibu. Ya, satu saja. Karena komponen nilainya yang dibutuhkan di melaksanakan penelitian publikasi ini Bapak Ibu, seperti saya sampaikan di atas tadi, ya kan, komponen nilainya bisa Anda lihat sendiri berapa poin nilai. Mana tadi? Oh, pada PPT ya, PowerPoint ya, maaf. Pada PowerPoint itu ada komponen nilainya, ya. Jadi untuk yang rubrik ini Pak Ibu, kita berapa misalnya nilai total yang ada? Satu aja dah cukup. Kalau ada banyak lebih bagus, upload aja semua, ya. Kalau ada banyak. Jadi asal jangan kosong. Minimal Bapak Ibu itu yang paling mudah. Karena kadang-kadang maaf ya, ada yang nggak pernah buat PTK, best practice nggak pernah buat, kan? Usahakan adalah satu yang di mana nanti dosen akan memeriksa karya Anda itu. Kalau yang online nggak bisa Pak Ibu. Kalau yang publikasi di jurnal nasional S1, S2, kemudian publikasi jurnal atau ASN memiliki nomor registrasi online-nya ini biasa dosen yang sering buat untuk kenaikan pangkat, kan? Kalau guru jarang sekali membuat ini ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, minimal ada satulah di sini. Dipastikan tanggalnya yang tertera pada lembar pengesahan itu adalah sebelum Anda ikut PPG, ya, sebelum Anda dipanggil ikut PPG. Itu tanggal pengesahan. Makanya dosen nanti akan melihat tanggal pengesahannya kapan. Setelah ikut PPG atau belum PPG, ya. Itu yang paling mudah dibuat. Kalau yang online tak bisa, itu terbaca semua. Kemudian yang ini nanti ada juga misalnya yang buat puisi, buku puisi rame-rame, ada 50 orang misal, buat buku ber-ISBN, ya kan, jumlah orang 100 orang. Anda sebagai apa? 4 orang dan seterusnya. Maka ini nilainya yang diberikan dosen, ya. Yang penting nama kita ada di situ Bapak Ibu. Nah, untuk refleksi diri Bapak Ibu, ini ada. Nanti dibaca kembali ya. Tidak saya jelaskan lebih detail. Kemudian untuk sertifikatnya Bapak Ibu, makanya 30 sampai 80. 82 DP itu ada poinnya 2. Kebutuhannya berapa? Kebutuhannya 3. Berarti 181 sampai dengan 480 itu 3 Pak Ibu. Nah, ini 3 poinnya sudah cukup. Kalau ada lebih banyak lagi boleh. Ya, bisa menutupi yang lain nanti. Oke ya Bapak Ibu ya. Sudah, ini yang tingkat internasional. Kalau ada ini nilainya, ini nilai bisa dibaca sendiri. Yang penting ada berkas yang Anda upload ya Bapak Ibu ya. Adanya berkas yang Anda upload lebih penting daripada nilai berkas itu. Misal nak nilai internasional, nilai tingkat sekolah pun boleh. Sertifikat diberikan oleh Bapak Camat dalam rangka menyambut 17 Agustus boleh. Dalam rangka Hari Guru, maka PGRI membuat pelatihan sehari, walaupun pelatihannya pura-pura, biasa seperti itu. Ada sertifikatnya, upload. Itu sudah cukup, boleh. Yang penting jangan kosong Bapak Ibu. Ya, minimal ada satu lah. Ya, kalau lebih banyak tentu lebih bagus. Cuman kan nggak mungkin ada semua, ya kan? Karena kemampuan kita juga terbatas. Nah, menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan. Contohnya menulis buku teks yang lolos penilaian Kemendikbud. Ini biasa orang-orang yang memang brilian yang buat buku ini Bapak Ibu. Kalau kita susah nggak ada. Kita ke bawah aja ini Bapak Ibu mainnya ya. Yang digunakan nasional nggak ada? Ada. Okey. Kita ada minimal Bapak Ibu ini Bapak Ibu. Ini. Ya. Buku teks yang dicetak sendiri. Kita bikin sendiri, print sendiri, buat surat keterangan kepada sekolah bahawa itu buku karya kita yang digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Maka nilainya ada 0,5 Bapak Ibu. Karena tidak ber-ISBN. Tapi Anda sudah ada berkas untuk Anda upload. Kemarin dalam berkas yang saya share, itu ada diktat, itu salah satu contoh. Cuman diktat tersebut kemarin belum sempurna saya buat ya, belum sempurna, kepepet waktu saya upload yang lain.
Kemudian ada lagi misalnya modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan nasional. Tak mungkin ada tingkat nasional. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kita ada modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan di sekolah. Pasti ada. Kalau nggak ada, print sekarang. Itu kan. Buat tanggal pengesahan, mundur. Itu kan bisa dilakukan. Ada poin 0,5. Ditambah dengan buku teks 0,5, sudah ada 1. Itu boleh. Kemudian buku dalam bidang pendidikan diterbitkan. Karena Bapak Ibu begini saya bilang ya, yang diperiksa oleh dosen itu tanggal pengesahannya, ya. Nah, tanggal pengesahannya. Ya. Yang dicek tanggal pengesahan dan stempel kepala sekolah. Kemudian buku ISBN nggak ada. Okey, buku hasil karya terjemahan nggak ada. Apalagi yang ada kira-kira dari terbit ini. Buku bunga rampai belum ber-ISBN diterbitkan sendiri, ada nilai lagi. Misalnya kita membuatkan Bapak Ibu kan puisi sendiri, kita buat biasa kan ada, kita buat di blog atau apa, tapi kan ini buku ya. Buku dicetak, dibuat seperti diktat atau apalah bentuknya. Itu ada nilai 0,5 ya Bapak Ibu ya. Karya teknologi kompleks, karya teknologi sederhana. Mungkin ada yang mengembangkan aplikasi e-rapor kan. Aplikasi e-rapor, mengembangkan aplikasi untuk memantau kehadiran siswa sekolah. Itu juga mendapat nilai Pak Ibu ya. Alat peraga kompleks, alat peraga sederhana. Ini alat peraga sederhana di sini misalnya Bapak Ibu ya. Kalau saya kemarin sharekan poster. Poster sudah ada nilai 1 itu kita Bapak Ibu. Jadi tidak mesti ada semua. Minimal adalah 1. Yang sudah buat poster adalah nilai 1. Alat peraga, tapi ada aturannya. Kalau poster itu minimal berapa lembar dia. Berapa lembar poster yang kita buat. Itu ada aturannya. Seperti saya kemarin itu 4, saya cetak 4. Memang 4 aturannya. Kemudian ada yang bilingual signboard. Itu saya mencetak sebenarnya enggak cetak, tapi sudah ada sendiri di sekolah. Ya, kepala sekolah entah dari mana membelinya, ditempel di sekolah. Saya foto, saya buat surat. Saya buat surat, itu karya saya. Padahal bukan karya saya Bapak Ibu. Saya enggak sanggup buat seperti itu, enggak ada duit. Ya. Tapi yang diupload foto dengan surat pernyataan bahwa itu memang karya kita. Seperti itu kira-kira. Dan lain-lain nanti bisa dibaca ini. Ya, kembali ke Bapak Ibu, saya akan tutup ini dulu untuk kita jawab tanya jawab ya. Nah, ini untuk saya evaluasi begini Bapak Ibu ya. Nanti bisa dibaca lagi misalnya ini kan kategori sederhana Bapak Ibu. Satu buku yang tidak, satu clipping, kan clipping biasa kita buat. Minimal 5 cerpen atau clipping minimal 20 puisi dibuat di media massa. Yang tidak ber-ISBN kita sendiri boleh juga Bapak Ibu. Ya. Ada kawan saya kemarin Bapak Ibu. Saya buka aja. Ya. Ada kawan saya kemarin itu dia buat kamus mini ya, per KD dia buat. Dia mengajar kelas 1. Semester 1 ada 6 KD, semester 2 ada 4 KD. Jadi 10 KD. Dia buat kamus. Per KD dia buat kamus. Per KD kata-kata yang wajib dihafal oleh siswa per KD. Kemudian di print dan dibuat pada sampulnya itu lembar pengesahan oleh kepala sekolah. Dia mengupload yang itu boleh Bapak Ibu. Ya, tak mesti memang harus cetak, karena yang kita buat sendiri, cetak sendiri, digunakan dalam lingkungan sekolah sendiri, itu ada nilainya 0,5. Artinya komponen yang wajib ada, tidak kosong Bapak Ibu ya. Itu sudah ada gambaran sekilas Bapak Ibu ya. Sekarang sesi bertanya Bapak Ibu. Diberikan kesempatan sesi bertanya. Dipersilakan. Saya Pak, boleh? Silakan Ibu Komang Yuliani. Ini ada 3 pertanyaan Pak ya. Silakan. Yang pertama yang refleksi diri. Kalau komponennya yang mana saja itu ya? Saya kurang jelas sekali. Misalnya kalau saya punya analisis ulangan UTS 1. Terus sertifikat. Nah, ini soal sertifikatnya nih. Apakah sertifikat yang tidak ada JP-nya atau sertifikat yang JP-nya sedikit? Saya punya sertifikat yang tidak ada JP tapi masih berhubungan dengan sekolah yang diadakan di Pemda Kabupaten Kelungkung. Terus apa lagi ya? Evaluasi diri. Juga bisa dipakai apa ya? Untuk direfleksi diri itu. Satu lagi apa pertanyaannya? Yang lagi satu, ini inovasi. Dia kan punya antologi puisi.
itu dimasukkan di komponen yang mana ya Pak? Bingung saya tadi. Yang di Oke. inovasi kah apa yang di prestasi? Inovasi, Bu. Inovasi. Kalau prestasi itu piagam penghargaan karena ikut Nah, lomba. kalau misalkan ini sertifikat penulis terpilih di komponen 5 ya? Itu di komponen prestasi, komponen 5 Oh, opsional. boleh itu aja berarti Boleh. sertifikatnya. Ya. Terus untuk antologi puisinya, buku antologi puisinya itu di pengembangan inovasi. Yang di komponen 4 Pak ya? Iya, ya, Ibu. Ya, udah cukup pertanyaannya, Ibu ya. Nah, oke, saya jawab dulu. Saya lupa ini ada anak di depan juga lagi ngomong-ngomong dengan saya. Oke, Ibu, terima kasih banyak Ibu Komang Yuliani dari Provinsi Bali. Ya, senang berjumpa dengan Anda walaupun tidak pernah bersua. Ingatlah nama saya di hati Anda semua ya. Oke, Bapak Ibu, saya jawab dulu. Yang pertama tadi ditanyakan oleh Ibu itu refleksi diri sertifikat yang tidak ada JP atau yang ada JP. Kalau JP-nya sedikit. Yang pertama pastikan dulu bahwa Anda punya sertifikat yang cukup untuk komponen pencarian informasi ilmiah itu, pengetahuan ilmiah yang baru. Yang komponen nomor 3 ya. Komponen nomor 3 pencarian informasi atau pengetahuan baru di forum ilmiah. Itu yang ada JP-nya. Pastikan dulu di sana sudah cukup. Kalau sudah lebih yang sedikit yang kira-kira sertifikat seminar itu yang sedikit JP-nya Bapak Ibu, pindahkan ke refleksi. Ya, kemudian di refleksi itu apa saja? Nah, seperti Ibu Komang Yuliani tadi sampaikan, dalam refleksi itu ada analisis, boleh analisis ujian perkade, analisis perkade boleh, analisis tengah semester boleh, analisis ujian semester juga boleh Bapak Ibu ya. Itu masuk ke dalam. Nah, kemudian evaluasi diri, evaluasi teman sebaya, ya kan? Itu yang namanya refleksi kan seperti itu. Kemudian perbaikan-perbaikan, ya itu boleh. Kemudian sertifikat yang tidak ada JP, muatkan saja ke komponen refleksi diri untuk sertifikat yang tidak ada JP. Misalnya seminar tentang Persatuan Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan Anda sendiri dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI. Itu tidak ada JP-nya Pak Ibu, sertifikatnya ada. Masukkan saja ke komponen refleksi diri ya. Kalau ada JP itu pelatihan peningkatan pengetahuan. Contoh, pelatihan perancangan kurikulum modul ajar kurikulum merdeka sebanyak 40 JP misal ya. Itu masukkan ke inovasi ke pencarian informasi baru ya. Pencarian informasi baru di forum ilmiah. Itu masukkan saja ke sana, JP-nya juga banyak karena itu sifatnya pelatihan. Ya, sifatnya pelatihan untuk menambah ilmu Bapak Ibu. Ya, itu seperti sertifikat misalnya Bapak Ibu mengikuti pelatihan membuat animasi pembelajaran dengan PowerPoint atau membuat video pembelajaran dengan Filmora. Boleh, nah masalah itu ada JP-nya, masukkan ke komponen pencarian informasi baru di forum ilmiah ya. Nah, itu. Makasih banyak Ibu Komang Yuliani ya. Dan pertanyaannya untuk prestasi itu masukkan ke kolom prestasi itu pada opsional. Makasih banyak diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain. Izin bertanya Pak. Saya Pak, izin bertanya Pak. Diana dari Palembang. Saya Ya, Pak. silakan Ibu urus Diana dulu, Ibu urus Diana, kemudian menunggu Ibu Nur Eni. Yang ingin saya tanyakan itu yang pertama itu tentang apa sertifikat itu kan Pak. Nah kalau misalnya kita ikut dari BIMTEK itu kan kita nggak ada undangan dan apa surat perintah dari sekolah. Nah itu gimana nanti? Yang kedua tentang PTK itu apakah dia harus diseminarkan atau cukup bisa nggak kalau misalnya cuma PTK-nya saja tanpa diseminarkan? Terus yang ketiga, kalau misalnya PowerPoint atau Canva itu masuk nggak Pak alat peraga kategori sederhana? Kalau misalnya masuk, gimana ya Pak yang kita mau kirim filenya itu ataukah dia kan biasanya minta tutorial kalau seperti kita naik pangkat tuh kan kirim kayak tutorial-tutorial itu apakah berupa video ataukah berupa dari screenshot yang kita print out nantinya yang seperti apa Pak ya? Ya itu saja Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Oke. Yang pertama tadi apa Ibu?
sertifikat yang BIMTEK itu Pak, yang webinar dari Kemendikbud itu. Kita kan nggak punya undangan nih atau surat perintah dari sekolah kan tidak ada. Kita kan daftar melalui guru belajar gitu Ya, Pak. itu tidak masalah Ibu. Itu sudah resmi itu ya. Tujuan undangan itu atau tujuan dibuatnya surat perintah tugas adalah untuk meyakinkan dosen bahwa benar pelatihan ini ada kaitan dengan sekolah, dengan pendidikan. Tapi kalau sertifikat BIMTEK yang kita ikutnya melalui akun SIMPKB kita itu sudah otomatis memang sudah ada barcode-nya, langsung terhubung dengan sertifikat kita, nggak bisa diganti nama Pak Ibu. Begitu di-scan oleh dosen, kan ada barcode di situ. Langsung terhubung dengan sertifikat asli atas nama kita itu. Begitu Ibu Rosdiana ya, untuk yang seperti itu. Untuk pelatihan yang lain itu bisa dibuat susulan ya. Nah, kalau saya dulu juga nggak ada, maka saya buat mundur ya. Saya buat mundur saja karena pengantarnya tidak ada. Tujuan saya buat seperti itu untuk meyakinkan dosen bahwa benar sudah mengikuti pelatihan tersebut, diketahui oleh kepala sekolah. Buat surat pengantar atau surat tugas mundur sesuai dengan tanggal di sertifikat atau sesuai dengan tanggal pelaksanaan kegiatan yang disebutkan di sertifikat. Kemudian saya minta juga dibuat ulang undangan-undangan dari lembaga terdekat. Kalau lembaga jauh kan nggak ada Pak Ibu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Rosdiana ya. Yang diupload itu PTK sertifikat asli ya Pak? Kayak mana Ibu Rosdiana? Yang PTK tadi belum terjawab Pak. Yang sama di Oh ya, seminar. untuk Iya. PTK Pak Ibu, itu kan beda nilainya. Karya ilmiah tidak hanya PTK ya. Karya ilmiah, karya tulis ilmiah yang diseminarkan di tingkat internasional sekian poinnya. Di tingkat nasional sekian poinnya, di tingkat kabupaten diseminarkan sekian poinnya, di tingkat sekolah sekian. Yang tidak diseminarkan sekian poinnya. Jadi yang tidak diseminarkan juga itu dapat nilai Bapak Ibu. Itu cuma nilainya beda-beda. Bisa dipahami ya? Bisa Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Yang terakhir tadi Pak, Tentang yang apa? terakhir tadi tentang apa yang alat peraga kategori sederhana itu misalnya kalau pakai kita PowerPoint atau Canva itu masuk nggak Pak? Kalaupun misalnya masuk itu gimana ya? Maksudnya apa foto atau berupa apa nanti gitu? Biasanya dalam bentuk tutorial itu Bapak Ibu ya, karya teknologi berupa video kalau memang teknologi. Misalnya ya, termasuk karya teknologi kompleks, Anda pernah membuat video pembelajaran. Video pembelajaran misalnya seperti Anda mengajar bahasa Inggris tentang invitation letter. Anda membuat video cara mengajar invitation letter berbasis misalnya dengan project based learning. Project based learning langkah-langkahnya satu, kemudian ada 15 menit durasinya. Nah, kemudian ada video lain tentang greeting card misalnya atau announcement kan. Ada durasinya 14 menit. Nah, nanti semua video pembelajaran yang Anda buat Anda upload di akun YouTube sebelum PPG, ditotalkan durasinya minimal 30 menit harus ada. Video tentang invitation letter ada 15 menit, video tentang announcement ada 14 menit, video tentang yang lainnya ada sekian menit, totalnya minimal harus ada 30 menit, maka Anda dapat poin sebagai karya kompleks, karya inovasi. Nah, begitu juga karena ini bersifatnya online Bapak Ibu ya. Cara membuat mendesain dengan Canva, dengan ini, dengan itu. Kalau kita buat screenshot itu harus di-print. Di-print baru di-scan, dibuat dalam bentuk buku. Misalnya buku cara panduan membuat banner atau media ajar dengan Canva dalam bentuk buku. Udah kita buat dalam bentuk buku petunjuk, maka kita print dulu. Setelah kita print baru kita scan, nanti ada surat pernyataan itu buku kita. Boleh, tidak masalah. Tujuan kita adalah untuk legalitasnya saja. Ya. Pakai surat pengesahan dari kepala sekolah juga itu Pak ya. Kalau Untuk kita print di buku seragam. ada pengesahan, tapi ingat Enggak, kalau yang kayak PowerPoint kayak gitu pakai alat pengesahan juga enggak? ya ada pengesahan juga, ada pengesahan kecuali karya kompleks seperti video di YouTube itu kan jelas, tanggal uploadnya jelas, wajah kita jelas. Pak, kalau buatnya pas PPG itu bisa di-upload ya Pak?
Soalnya saya nggak bisa Yang apa dibaca namanya, ngedit. online, yang dibaca Ya. online adalah semuanya sebelum PPG, tidak bisa dirubah. Anda upload di akun YouTube tahun lalu, terbaca tahun lalu. Anda upload tanggal di awal permulaan ikut PPG, tidak bisa dirubah ke tahun lalu, Bapak Ibu. Tidak bisa dipakai. Itu yang sifatnya online, ya. Yang sifatnya online. Makanya ketika menguploadnya harus dulu, misalnya Bapak Ibu, ya. Saya ini sedang mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, nanti akan ada misalnya penilaian nanti, karena guru penggerak beda dia. Selama menjadi guru penggerak kita ada kegiatan komunitas seperti ini, ada nilai kan. Saya upload video Zoom ini ke YouTube, minimal ada 30 menit Bapak Ibu. Saya sudah ada satu hasil poin, ada nilai poin, artefak. Bukti fisik bahwa selama mengikuti program guru penggerak, saya pernah membuat bimbingan online tingkat nasional. Itu ada nilainya. Mana buktinya? Di akun YouTube. Ya, makanya lebih bagus seperti ini, uploadnya di YouTube. Kenapa? Dapat nilai poin. Ikut membimbing komunitas guru bahasa Inggris se-Indonesia tingkat nasional. Jadi yang online itu bisa dibaca pada tanggal uploadnya secara online, real time itu, ya. Oke, makasih Ibu, ya. Kita mau panggil yang lain dulu sebentar. Pak Hardi, silakan Pak Hardi. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan Pak. Saya bertanya ini masalah di refleksi diri. Apakah di refleksi diri itu apa bisa kita upload untuk PK guru, penilaian kinerja guru Pak? Boleh. Boleh, penilaian kinerja guru boleh. Kemudian evaluasi diri boleh. Kemudian evaluasi teman sebaya boleh. Apapun yang namanya refleksi. Silakan. Ya, kalau di PK guru apa kan itu banyak Pak. Artinya berapa lembar itu, apakah di scan semua atau lembaran terakhir saja untuk yang penilaian itu Pak? Yang kenaikan pangkat, ya? Iya Pak. Dimuat saja, kalau memang bagus itu muat saja, boleh. Scan aja semua, nggak apa-apa. Karena nanti dijadikan satu file, ya. Dijadikan Ya, satu makasih, file, walaupun banyak lembarnya dijadikan satu file, ya. Satu Tapi kan file. Pak di dalam PKG itu kan ada refleksi penilaian teman sejawat, refleksi ini dari siswa diri sendiri. Kalau apa yang itu aja dimasukkan, nggak sama nilai-nilai yang belakang itu. Ya, dimasukkan aja. Yang penting berkasnya dimasukkan, di scan aja pakai HP semuanya. Misalnya kan minimal 1 semester atau 1 kali naik pangkat kan. Itu di scan aja halaman 1 yang nomor 1, nomor 2, halaman nomor 3, nomor 4 sampai semuanya. Itu ada, buat aja, nggak apa-apa. Dapat poinnya itu. Terus satu lagi Pak, di karya inovasi yang sama yang ditanyakan sama Ibu siapa tadi itu tentang karya teknologi, itu saya pernah bikin ini Pak, PPT, terus juga ada PPT dalam bentuk di aplikasi Quizzes itu. Saya sudah simpan di Google Drive sebelumnya pada tahun berapa itu 2000 waktu zaman COVID dulu. Apa itu bisa linknya saya masukkan ke ini untuk karya teknologi? Nggak bisa, karya yang bisa adalah karya yang dipublikasi, bukan disimpan sendiri. Karena tahun lalu ada peserta bimbingan Angkatan 4 yang saya bimbing, beliau pada saat COVID, pandemi itu ada membuat pembelajaran via radio, melalui radio kan. Berupa listening, beliau merekam karya-karya berupa listening, kemudian menyimpannya dalam bentuk dalam bentuk file di laptop sendiri dia simpan kan. Nah, itu tidak bisa dibuktikan secara fisik, tapi harus diupload, harus diupload dulu. Kalau yang sifatnya digital, misalnya termasuk membuat aplikasi Android. Anda mampu membuat sebuah aplikasi Android yang ada kaitan dengan pembelajaran. Nah, itu aplikasi Android itu bukan disimpan di flash disk kita, tapi sudah diupload di Google Play Store. Nah, jadi terbaca secara sistem online bahwa itu karya kita yang kita bagikan, bukan kita simpan, Bapak Ibu. Bisa dipahami, Pak? Iya.
Ya, kalau di Google Drive nggak bisa karena kan yang disebut karya kita yang sudah kita share, kita berikan untuk orang sebagai media pembelajaran sebelum kita ikut PPG. Sementara yang kita simpan di laptop kita di Google Drive itu kan nggak terbuka, nggak kita share untuk orang. Tapi kalau memang di YouTube atau di Facebook mungkin Anda kan punya akun Facebook. Nah, misalnya kan sekarang kan banyak juga di Instagram orang berbagi pengalaman atau ilmu tentang satu hal. Itu boleh karena sudah terbuka untuk orang. Oke, Pak Hardi, Oke, Pak. thank you. Iya, iya sama-sama Pak. Silakan Ibu Nuning. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Pertanyaan pertama saya mengenai best practice Bapak. Best practice itu untuk buktinya itu foto-fotonya itu foto-foto mengajar sama yang seminarnya gitu ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan membimbing FLSSN. Kemarin alhamdulillah anak siswa saya sampai ke tingkat provinsi. Apakah SK penunjukan menjadi pembimbing solo song itu bisa dimasukkan juga atau tidak gitu. Kemudian refleksi Bapak. Refleksi itu saya kan ada ini sertifikat yang jamnya satu sertifikatnya itu 2,5 jam, tapi itu internasional Bapak. Itu bisa dimasukkan di situ atau dimasukkan di yang pengembangan diri itu Pak. Refleksi masuk refleksi. Ya. Kemudian yang terakhir saya ada membuat video pembelajaran. Tadi sudah dibahas juga sih tentang congratulation. Saya membuatnya kan waktu pandemi kemarin, cuman publikasinya baru pas PPG ini, berarti nggak bisa ya Pak ya. Sedih sekali. Ada beberapa itu tapi baru saya publikasikan karena nggak pede mau ngupload ke YouTube gitu kan. Nah itu Bapak, terima kasih sebelumnya. Oh iya, satu lagi sama pembina-pembina drum band, pembina itu bisa dimasukkan juga nggak Pak? Saya udah 4 kepala sekolah jadi pembina drum band, Bapak belum diganti sampai Oke. sekarang. Thank you Ibu Nuning Kumari. Jadi begini ya Pak Ibu, yang namanya Anda panitia di sekolah sebagai panitia penerimaan siswa baru, kemudian menjadi pembina pramuka, sebagai pembina lab bahasa, sebagai panitia apalah namanya, ya kan? Itu ada nilainya asal ada SK-nya. Tapi masuknya ke mana? Ke poin pengabdian, bukan ke yang komponen wajib. Jadi masukkan saja nanti di komponen pengabdian pada komponen nomor 6. Boleh? Termasuk Anda di desa misalnya kan, Anda menjadi ketua majlis taklim kalau orang Islam, atau komunitas apalah tentang ibu-ibu itu. Misalnya grup senam ibu-ibu komplek Anda, ada surat keterangan dari kepala sekolah atau dari kepala desa, tempel, boleh, tidak masalah. Itu masuk ke pengabdian Bapak Ibu ya, di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, itu boleh. Pembimbing solo song Bapak bisa nggak? Pembimbing solo song? Bisa. Pembimbing solo song itu boleh. Nanti SK-nya di-upload ya, SK-nya. Kemudian saya beri kesempatan dulu untuk Pak Saiful. Baik, terima kasih Bapak. Yang mau saya tanyakan di dalam PTK itu apa saja Pak yang nanti akan di-upload itu Pak? Apakah semua isinya atau seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua kali nanti di dalam memasukkan ke dalam LMS itu Pak, apakah ada batas maksimal Pak? Contohnya kayak kemarin kita masukkan di LMS untuk kayak perangkat pembelajaran maksimal 500 KB kalau enggak. Jadi kita harus mengompresnya kembali atau enggak ya Pak ya? Itu yang pertanyaan yang selanjutnya Pak. Baik Pak, mungkin situ aja Pak. Oke, makasih Pak Saiful ya. Jadi untuk file yang besar seperti PTK sampai 80 halaman ke atas kan besar filenya itu kan. Itu di-upload di Google Drive saja dulu. Di-upload di Google Drive saja dulu. Tapi pastikan jangan dihapus dulu sebelum selesai Anda terima sertifikat pendidik. Karena nanti mungkin masih ada bukti-bukti atau ada komplain apa-apa ke depannya, itu masih bisa diakses ya.
Kemudian untuk apapun file yang besar termasuk video Pak, nanti video UKIN Anda upload di YouTube boleh, Anda upload di Google Drive boleh. Saya dulu mengupload di Google Drive untuk videonya, untuk video UKIN ini. Jadi saya termasuk file RPP-nya juga saya upload di Google Drive. Jadi hanya linknya saja yang saya tempel ke LMS. Untuk kapasitasnya ada batasan Pak, ada batasan yang disebutkan file-file tertentu. Kalau memang besar nanti diminta mengupload di Google Drive, tempel linknya saja. Terima kasih Pak Saiful. Iya, makasih Pak penjelasannya. Oke, untuk yang PTK satu lagi, mungkin teman lain juga punya hal yang sama. Untuk PTK itu di-scan dari halaman, karena kan sudah dicetak. Iya. PTK sudah kita cetak, Betul. sudah lama, bukan langsung dari Word ke PDF, tapi sudah kita print di atas kertas HPS, sudah pengesahan, sudah kita gunakan 1-2 tahun sebelumnya, baru kita scan dari halaman depan sampai halaman terakhir. Itu sudah bisa Anda lakukan sejak sekarang. Ya, jadikan satu file, nanti upload di LMS, upload di Google Drive. Termasuk nanti semua berkas UKIN ini di samping Anda simpan di Google Drive, untuk lebih aman juga, untuk lebih mudah, Anda juga simpan di laptop Anda satu folder khusus semua folder tentang berkas UKIN. Supaya tidak berpencar-pencar lagi. Jangan satu di flash disk, satu di drive C, satu di drive C, satu di My Document, nanti susah carinya. Jadi sekarang pisahkan terus, semua berkas itu lengkap, file. Jadi tinggal upload, nanti semua tidak capek mencari lagi. Mohon maaf Pak, saya ulangi lagi Pak. Berarti itu PTK-nya dari halaman pertama sampai akhir semua di-scan semua Pak? Di-scan semua Bapak. Waduh. Itu ada Itu contoh. banyak banget. Saya kemarin tuh sampai 80 halaman Pak. Itu ada contoh yang saya share kemarin sampai 80 halaman. Ini saya Harus 154 di-scan ya, Pak? ya Pak? Ya, di-scan pakai ini Pak. Di-scan pakai HP aja. Cam scanner nih ya Pak? Cam Ya, scanner. cam scanner. Pakai itu aja. Saya dulu berapa ya? 1,5 jam harus siap. Jadi di PDF kan nanti. Udah, makasih Pak Saiful ya. Nggak boleh filenya ya Pak, nggak boleh filenya ya kita upload ya Pak. Kalau dari Microsoft Word kita convert, artinya PTK kita belum jadi, paham? Iya, paham Oke. Pak. Ibu Warsium, silakan. Ibu Warsium, angkat tangan. Alah, pas. Ibu Ika. Siap Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya cukup singkat dan padat. Minta tolong Bapak sampaikan lagi tentang yang refleksi diri. Itu rinciannya apa saja Pak? Terima kasih Pak. Anda mengajar, ada pernah nggak membuat satu set perangkat pembelajaran? Pernah? Pernah, Pak. Nah, yang Pernah, pernah Anda Pak. satu set perangkat pembelajaran itu termasuk dalam refleksi diri. Kemudian buku penilaian pembelajaran di setiap sekolah mungkin pernah diberikan kepada guru. Kalau sekolah saya ada. Buku penilaian pembelajaran terdiri daripada daftar hadir siswa, kemudian jurnal guru, ya kan? Kemudian ada lagi pembelajaran terakhir, catatan pembelajaran itu. Kemudian ada keterangan siswa bermasalah dan lain-lain lah. Ya, ada analisis per KD-nya, analisis soal per KD dan lain-lain. Itu bisa dijadikan bahan refleksi. Itu nggak mungkin kosong. Kemudian ada lagi misalnya evaluasi diri. Itu 1 atau 2 halaman. Jangan lupa stempel kepala sekolah. Buat terpisah file yang lain. Kemudian evaluasi teman sebaya, ya, atau teman semata pelajaran. Print 2-3 halaman, kemudian tempel kepala sekolah, buat file yang lain. Pisahkan file, karena dengan kita pisahkan filenya, maka item yang kita upload terlihat banyak. Ya, jadi ada nilai tambahnya lagi itu. Terima kasih Bu Ika. Kalau yang perangkat tadi diupload perangkatnya semua apa ya Pak? Siap Bapak. Perangkat apa? Perangkat pembelajarannya. Semua. Itu semua dari sampul perangkatnya sampai dengan halaman terakhir, minimal 1 semester ya.
Pak Sukri, saya sudah dengar nih tadi saya salah pencet makanya. Saya Ibu Warsiam Pak, boleh nanya ya Pak? Saya dipanggil Silakan panggil Ibu tadi, maaf. Warsium, kita beri kesempatan Ibu Warsium. Iya, mau nanya Pak, ini apakah kan ada 6 komponen yang wajib 4 tuh Pak ya? Apakah masing-masing komponen itu pakai pengesahan itu Pak ya? Tiap-tiap komponen harus ada pengesahan dari kepala sekolah itu Pak ya? Semuanya ya Pak? Jadi begini Bapak Ibu ya. Kenapa ada pengesahan kepala sekolah? Memang di situ ada pengesahannya Bapak Ibu. Kecuali misalnya poster kan nggak ada pengesahan. Nah, bagaimana pihak penelitian, pihak daripada dosen penilai mengetahui bahwa itu karya kita? Coba, kalau diminta stempel kepala dinas bagaimana? Sanggup? Seperti misal kemarin waktu buat LK 1.2 itu kan, LK 1.2 wawancara pengawas sekolah, kepala dinas, sanggup? Nggak sanggup kan? Stempel Bapak Ibu, stempel tanda tangan kepala sekolahnya. Saya tunjuk lagi. Pak, tanya Pak. Bentar. Ini. Misalnya Bapak Ibu, ini sertifikat saya. Oh, diperhatikan misalnya kan, saya ada sertifikat dari Ikatan Guru Indonesia. Ini atas nama saya ini kan, atas nama saya. Ini. Nah, ini angka JP-nya 35 JP, jumlah jam 35 JP. Kemudian Bapak Ibu ada surat tugas dari kepala sekolah yang saya lampirkan sebagai bukti untuk meyakinkan tim penilai bahwa saya ditugaskan. Jadi ada 2 poin di sini. Yang pertama sertifikatnya ini dari Ikatan Guru Indonesia dan ada bekas tempelnya. Nah, kemudian kan sertifikat fisik ini Pak. Ini Bapak Ibu lihat ini sertifikat online apa sertifikat fisik ini? Fisik. Nah, kalau fisik, makanya kalau dapat sertifikat di print dulu yang fisiknya. Karena berbeda dengan yang online. Yang online langsung convert, ya kan? Kalau yang online, Bapak Ibu, sertifikat online itu dia ada barcode-nya. Ada barcode untuk pengesahan resmi online, harus ada barcode yang terhubung dengan web resmi yang ada lisensi lembaga. Kalau tidak ada, maka tidak boleh, tidak diakui. Begitu Pak Saiful kan? Ya. Kalau yang seperti ini fisik, saya scan. Seperti ini. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Ini fisik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Pak, terima kasih. Oke, itu sertifikat apabila pelatihannya offline. Ya, pelatihan offline. Tapi kalau memang sebuah pelatihannya yang online, harus ada barcode. Nanti ketika di-scan dengan aplikasi oleh dosen, itu lisensi lembaganya bisa muncul. Itu sebagai pengesahan stempel. Kemudian untuk daftar hadirnya juga di barcode nanti di-scan. Ketika di-scan, nama Anda nanti terhubung dalam web online bahwa Anda sebagai peserta pelatihan tersebut. Kalau di-scan tak ada nama, itu ilegal, tidak diakui ya Bapak Ibu ya. Pastikan sertifikatnya ada yang barcode-nya kalau online. Jadi bisa nanti dilihat dengan contoh yang saya punya. Makasih banyak Pak Saiful atas pertanyaannya. Silakan Ibu Lina. Untuk surat pernyataan, ya, ini untuk surat pernyataan ini dari kepala sekolah tentang misalnya poster yang kita pakai. Ini tertanggal saat kita UKIN ini atau kita sebelum melakukan PPG? Sebelumnya. Oke Bapak Ibu, apapun yang Anda upload itu adalah berkas sebelum PPG ya. Berkas sebelum PPG mundur 3 tahun ke belakang. Terhitung Anda masuk notifikasi ikut PPG, silakan mundur 3 tahun ke belakang. Berarti bulan Agustus tahun 2019 ya. Kira-kira Agustus 2019. Ya Pak, makasih. Saya kira untuk berkas ya saat kita UKIN ini gitu pengesahannya. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Makasih banyak. Pak, izin bertanya Pak. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak Sukri. Silahkan. Ya. Pak, best practice saya tadi belum dijawab, Pak. Tentang apa best practice-nya, Ibu? Bukti yang di-upload-nya, Bapak. Best practice di-upload, di-scan semua?
di scan semua best practice-nya, kan dalam best practice ada pengesahan kan? Juga nanti sudah bisa itu kalau sudah ada pengesahan. Halo? Halo, Pak. Ada Bapak, ada tanda tangannya kok. Oke. Silakan Pak Lengkap, ada Yuswantoro. fotonya juga, foto bukti yang mengajar di kelas juga ada semuanya. Oke, Lengkap. mantap. Makasih Ibu Nuning. Ya, Silakan Pak terima kasih. Yuswantoro. Silakan Pak Yuswantoro. Kalau best practice-nya berupa video itu bisa dipakai ya Pak ya? Bagaimana? Best practice-nya berupa video. Dituangkan dalam video. Bisa digunakan tidak itu Pak? Begini Bapak Ibu ya, satu hal yang perlu diingat kembali. Ini yang saya sampaikan adalah berdasarkan juknis UKIN tahun lalu, tahun 2021. Berhubung yang baru belum ada juknisnya ya, mudah-mudahan tidak banyak terjadi perubahan. Kalau tahun yang lalu, itu semua bukti termasuk karya kita, itu sebelum PPG. Kalau tahun ini mungkin best practice karya Anda selama ikut PPG bisa diupload, ya silakan diupload. Itu mengikuti aturan terbaru. Tapi kalau mengikuti aturan yang lama, itu tidak bisa. Karena semuanya harus diupload yang sebelum PPG. Anda pernah buat best practice sebelum PPG, Anda pernah ikut pelatihan sebelum PPG, Anda pernah buat PTK sebelum PPG, apapun sebelum PPG, itu yang diupload. Kalau yang setelah PPG, tidak bisa. Atau di saat PPG, nggak bisa. Tapi kalau tahun ini memang dibolehkan nanti. Karena kan nanti ada briefing tanggal 4 kan. Tanggal 4 ada briefing dari LPTK, tata cara dan panduan untuk upload di LMS. Apakah ada perubahan atau tidak. Nanti Bapak Ibu jangan lupa mengikutinya. Ya, saya ini sudah menyampaikan berdasarkan pengalaman tahun 2021, paling tidak berkas-berkas itu semua tetap masih bisa dipakai walaupun nanti ada penambahan atau perbedaan sana sini yang memang mungkin sedikit berbeda. Thank you. Baik Bapak Ibu, saya rasa sekitar 10 menit lagi ya. Silakan Ibu Nurul. Ya, gini Pak Sukri, saya kan punya video pembelajaran, pernah ikut lomba itu. Tetapi waktunya itu nggak nyampe 10 menit, hanya 8 menit 47 detik. Dan itu saya pun hanya punya satu video, apakah itu bisa digunakan? Nah, kemudian bukti apa yang bisa saya lampirkan nanti ya Pak? Kalau video itu minimal harus ada total durasi 30 menit Bapak Ibu. Nanti dibaca di panduan juknis penilaiannya ya. Kalau di bawah 30 menit nggak bisa, kecuali ada 5 video. 8 menit kali 5, total lebih 30, boleh. Ya, nanti Anda lampirkan linknya. Nah, apa yang Anda lampirkan linknya, di mana Anda upload. Nggak bisa di Google Drive, harus memang di tempat terbuka, bisa diakses oleh orang lain. Berarti nggak bisa dipakai itu ya Pak ya? Nggak bisa dipakai 8 menit, harus totalnya harus ada 30 menit. Makanya Bapak Ibu sekarang yang ada rencana mengikuti guru penggerak atau kegiatan apapun, karena nanti kan menggunakan kurikulum Merdeka, banyak portofolio yang harus kita upload. Buatlah banyak-banyak video yang online, misalnya cara mengajar teks naratif kan. Kan banyak teman-teman sekarang mencari subscriber dengan cara-cara mengajar itu di online. Itu boleh juga itu. Diakui itu, dapat nilai plus dia. Oke, thank you Ibu Nurul. Ya, terima kasih Pak. 5 menit lagi ya Bapak Ibu. Mau bermalam minggu dengan keluarga sebentar, sudah antrian. Pak, untuk refleksi diri, kalau perangkat tidak upload misalkan, tetapi hanya upload analisis kegiatan PTS gitu, nilai PTS. Boleh. Kemudian nilai semesteran, itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena kalau mau upload perangkat kan terlalu lumayan banyak lembarannya itu, dan harus scanner. Minimal Bapak Ibu, Anda upload satu saja boleh. Misalnya satu file analisis soal UTS. Itu jadikan satu file. Itu saja upload boleh. Cuma nilainya sedikit. Nanti pada file yang lain Anda ada evaluasi diri, boleh. Mungkin karena kenapa malas mengupload yang satu set perangkat pembelajaran? Karena terlalu banyak halamannya, sampai 150 halaman. Capek scan-nya ya. Ya. Itu kan? Ya. Nah, apa? Yang penting usahakan ada beberapa file yang lain untuk menutupi kekurangan nilai ya. Pak, kalau RPP itu Pak, kita kalau cuma ambil 1 atau 2 RPP itu gimana Pak? Nggak Satu bisa, semester. Ya, Makanya RPP ini aja, RPP satu lembar.
RPP satu lembar kan sedikit Pak, satu semester. Nggak apa-apa, yang penting 1 semester. Iya. Gitu ya Pak. RPP waktu COVID Pak. Boleh. Kalau untuk Pak, kalau untuk di poin 4 itu kan kalau nggak salah boleh pakai bahan ajar itu Pak. Apa 1 semester juga atau gimana itu ya Pak? Ya, harus 1 semester. Kalau refleksi itu 1 semester ya. Minimal 1 semester. Bahan ajar itu nggak bisa dipakai untuk poin 4 ya Pak? Bahan ajar nggak bisa pakai pada poin 4. Dia pada refleksi. Nggak bisa ya Pak? Ya. Oh gitu. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa. Bertanya Pak, 1 kali Pak. Oke, silakan. The final question. Ya, saya Sisilia Pak dari Kalimantan Timur. Mau Oke. tanya yang masalah refleksi. Apakah refleksi ini tadi saya ingin menegaskan lagi, boleh menggunakan SKP ya Pak ya? Boleh, gunakan SKP ya. Jadi SKP itu misalnya 3 tahun terakhir, berarti SKP tahun 2019, 2020, 2021. Ya, jadikan 1 file Ibu ya. Jadikan 1 digabung file, semua. ya 1 file untuk SKP. Karena refleksi itu kan ada perbaikan. Tahun sebelumnya masih kurang nilai di poin A, nanti sudah berubah nilainya menjadi lebih bagus ya. Oke, Bapak Ibu. Iya, terima kasih banyak Pak Sukri. Ya. Oke, terima kasih banyak ya. Satu lagi Pak, berarti komponen 1 itu bisa kita isi aktualisasi itu ya, nggak harus PTK atau artikel atau jurnal begitu? Bisa Begini, Bu. aktualisasi. Nanti kan lebih detailnya Ibu baca lagi Juknis. Itu di Juknis disebutkan dengan sangat detail sekali. Tidak hanya PTK, termasuk boleh adalah kita pernah membuat artikel di website ya, di website tingkat kabupaten. Itu boleh. Misalnya di kabupaten kan ada website Dinas Pendidikan. Kita pernah mengirimkan artikel kita. Itu boleh. Nggak mesti PTK, nggak ada PTK mungkin siapa. Iya, tapi artikel juga belum punya Pak, baru punya aktualisasi. Nanti Ibu coba Ibu lihat Juknisnya ya. Itu pasti bisa dipakai. Minimal ada pada komponen yang lain ya. Aktualisasi diri minimal nanti bisa dipakai pada komponen refleksi diri. Semoga bisa dipakai juga nanti pada komponen penulisan karya tulis ilmiah. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas joinnya pada malam hari ini. Semoga merefresh kembali pemahaman kita tentang portofolio UKIN. Harapan saya semuanya bisa siap. Berkas UKIN ini terhitung tanggal 30 September ya. 30 September semua sudah siap ya, tidak ada, sudah siap dengan scan Bapak Ibu ya. Jadi dengan waktu sudah sangat kepepet ya. Jangan sampai kekhawatiran saya melebihi daripada Anda yang khawatir, karena yang tidak lulus nanti Anda bukan saya. Tapi saya kok bisa khawatir segitunya ya, karena sebagai bentuk rasa tanggung jawab saya yang sudah membimbing sejak Juli, mulai dari melapor diri sampai nanti menerima serdik, tidak ada kabar lagi pun saya senang Bapak Ibu. Yang penting bagaimana bisa memuaskan, melayani sesuai dengan komitmen dari awal. Karena begini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bergabung dengan saya di sini dalam grup bimbingan ini adalah berkat diarahkan atau dipromosikan atau disampaikan oleh yang ikut bimbingan saya pada tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya kegiatan bimbingan yang saya lakukan ini nanti Anda yang promosikan kepada guru lain di daerah Anda. Kalau ikut PPG, ikut bimbingan Pak Syukri. Kenapa? Karena bayangkan saja hampir setiap saat itu, apalagi di saat sekarang ini kan, di saat memang dibutuhkan banyak itu saat perancangan RPP. Tiba-tiba Pak ada RPP ini, ada. Kalau ada saya kirim terus. Termasuk bimbingan UKIN, saya paksa, saya kali contoh. Bimbingan UP, kita buat beberapa hari sampai menjelang UP. Thank you so much atas joinnya pada malam hari ini. Selamat bermalam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi selalu. wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak Sukri, teman-teman. Pak Sukri, terima kasih. Jangan lupa Pak kirim ulang ya Pak ya. Soalnya udah Siap. ketimba-timba. Siap. Terima kasih banyak Pak. Siap.